Penyerang keturunan Indonesia Belanda, Mauro Zelstra, mengaku tak sabar bermain untuk Timnas Indonesia dan bertemu dengan supporter Garuda. Timnas Indonesia akan segera mendapatkan amunisi tambahan di lini serangnya jelang terjun di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zelstra akan segera mendapatkan status sebagai WNI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan dalam waktu dekat akan ada pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi dan salah satunya adalah Zelstra. Striker berusia 20 tahun itu diproyeksikan bisa menjadi bagian dari dua timnas Indonesia, yakni di level U23 dan senior. Timnas Indonesia memang membutuhkan sosok amunisi baru di lini depan. Skuad Merah Putih butuh penyerang yang bisa diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Inilah yang membuat nama Mauro Zelstra naik ke permukaan, dan diharapkan mengikuti jejak keberhasilan oleh Romeni. Mauro Zelstra rupanya sudah sangat antusias untuk bisa segera mendapat paspor Indonesia lalu memperkuat Timnas Indonesia. Mauro Zelstra sangat berharap bisa segera punya paspor Indonesia. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu ingin menjadi bagian dari tim Merah Putih dan memperkuat Timnas Indonesia. Mauro Zelstra senantiasa menanti momen disumpah menjadi warga negara Indonesia dan mengenakan jersey berlogo Garuda di dada. Ia membayangkan bermain untuk Timnas Indonesia dalam suasana riuh para pendukung yang dikenal sangat fanatik. Saya juga penasaran, saya ingin bertemu dengan mereka, karena sekarang hanya melalui media sosial. Saya belum pernah tahu atmosfer penonton di stadion. Saya berharap akan segera terjadi, tutur Zelstra. Patrick Kluivert kembali mencuri perhatian masyarakat luas. Kali ini, pelatih Timnas Indonesia membocorkan proses naturalisasi Hairo Riedewal. Kluivert menyebut Riedewal akan bergabung dengan skuad Garuda. Tak tanggung-tanggung, ia juga memberikan kode jika Riedewal siap debut di laga yang diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang. Hairo Riedewal memang sejak lama disebut memiliki darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi. Akan tetapi, selama ini belum ada informasi lebih lanjut terkait proses naturalisasi pemain asal klub Royal Antwerp ini. Bahkan, selama ini juga tidak ada sinyal-sinyal kepastian Riedewal akan bergabung dengan skuad Garuda. Namun saat ini masyarakat patut berbahagia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert membocorkan proses naturalisasi Hairo Riedewal. Saya sudah mengatakannya dalam konferensi pers. Saya benar-benar ingin memiliki Hairo Riedewal di dalam tim. Dan ada beberapa pemain lain juga di dalam pikiran saya, tetapi belum bisa saya konfirmasi, ungkap Patrick Kluivert. Bukan hanya itu saja, Kluivert juga membocorkan perkiraan waktu Riedewal bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia memberikan kode bahwa Riedewal siap melakukan debut pertama bersama skuad Garuda pada bulan Oktober mendatang. Itu artinya, Riedewal kemungkinan masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil pada laga Timnas Indonesia di ronde keempat. Pascal Struijk, bek Leeds United, menjadi buah bibir pencinta sepak bola Indonesia setelah membawa timnya promosi ke Premier League musim 2025/2026. Namun, bukan hanya performa gemilangnya yang menyedot perhatian publik. Kabar terbaru menyebutkan bek Leeds United itu mendapat izin membela Timnas Indonesia. Saat Leeds United melawan Oxford United, Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025, Struijk tidak bermain dan hanya menonton di tribune. Menariknya, ia duduk di area yang sama dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kehadiran keduanya di saat bersamaan dinilai bukan sekadar kebetulan sehingga menguatkan isu tersebut. Kabar Struijk akan bergabung Timnas Indonesia pertama kali datang dari media asal Belanda, Voetbal Primer. Dalam sebuah podcast pada September tahun 2024, jurnalis senior mereka, Denny van Laar, menyebutkan bek Leeds United itu telah mendapat izin membela Garuda. Kini tinggal bagaimana PSSI menyikapi dengan peluang tersebut. Federasi perlu segera mengambil langkah konkret untuk segera memproses naturalisasi bek Leeds United. Struijk bisa menularkan kontribusinya yang besar di klub saat bergabung di Timnas Indonesia sehingga membawa dampak signifikan. Kehadirannya bukan hanya akan memperkokoh lini belakang, tetapi juga meningkatkan daya saing Garuda di pentas internasional.
Media Vietnam Soha, VN ketakutan ketika tahu PSSI akan memproses naturalisasi penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Soha menilai Mauro Zijlstra akan menambah daya dobrak timnas Indonesia, khususnya skuad U23. Indonesia menaturalisasi pemain Belanda Mauro Zijlstra dengan kecepatan kilat, menantang Vietnam di Piala AFF U23 2025, tulis Soha. Dalam artikel yang dibuat, Soha menyebut timnas Indonesia U23 memiliki dua penyerang mematikan di Piala AFF U23 2025. Dua penyerang yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra dan bomber FC Dordrecht U21, Jens Raven. Namun, faktanya Mauro Zijlstra belum tersedia untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Berkas naturalisasi penyerang 20 tahun ini baru dikirim PSSI ke Kemenpora. Paling cepat, proses naturalisasi Mauro Zijlstra akan kelar sekira 2 minggu lagi. Jikapun ada akselerasi, tak ada jaminan Mauro Zijlstra dapat membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 yang digelar di Jakarta pada 15 hingga 29 Juli 2025. Sebab, di saat bersamaan, tenaga Mauro Zijlstra dibutuhkan sang klub, FC Volendam, yang sedang bersiap mengarungi Eredivisie 2025 hingga 2026. Mauro Zijlstra dikenal sebagai penyerang tajam di level kelompok umur. Bersama FC Volendam U21 di musim 2024 hingga 2025, penyerang 188 cm ini mengemas 17 gol dan 7 assist dari 28 pertandingan. Tampil gemilang di level U21 membuat Mauro Zijlstra mendapat kesempatan tampil bersama tim senior. Sepanjang musim 2024 hingga 2025, penyerang asal Bandung, Jawa Barat ini tampil 6 kali. Disinyalir pada musim 2025 hingga 2026, Mauro Zijlstra bakal lebih matang. Jika menit bermain yang didapatkan Mauro Zijlstra lebih banyak, timnas Indonesia praktis diuntungkan. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang ronde keempat pada Oktober 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen, saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini,